Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semua. Berjumpa lagi dengan Bu Isti. Marilah sebelum kita mulai belajar hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini hari Selasa tanggal 7 September tahun 2021. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa dapat membuat karya dekoratif motif tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat membuat daftar pertanyaan wawancara untuk menggali informasi tentang cara merawat tumbuhan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Yuk persiapkan dulu alat tulis kalian, buku paket kalian, dan LKS kalian. Nah, sekarang dengarkan baik-baik penjelasan tentang karya dekoratif motif tumbuhan berikut ini ya. Hari ini kita akan membuat gambar dekoratif motif hias tumbuhan. Yang harus kalian siapkan ada alat dan juga bahannya. Lalu ada kertas gambar dan jangan lupa kalian siapkan penggaris, penghapus, pensil, spidol dan juga krayon. Lalu ada cara pembuatannya, kalian simak ya. Ini aku udah buat sketsa, jadi ini aku tinggal menebali, kalian ikutin ya. Cara pembuatannya kita buat batang-batangnya seperti ini. Kita gambar terlebih dahulu ya. Kalian buat seperti ini. Lalu untuk yang selanjutnya kita buat bunganya. Nah, kalian bisa menirukan apa yang saya buat. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita garis bagian tengahnya. Lalu kita gambar lagi motif hias tumbuhan yang satunya. Silahkan kalian mau gambar dua-duanya atau kalian gambar salah satu boleh ya, silahkan. Kita gambar mengikuti polanya. Setelah itu kita gambar lagi ya. Nah, setelah selesai menggambar, waktunya kita mewarnai. Ya, ini aku pakai merah marun, warna merah marun. Lalu aku kasih warna putih.
karena kurang cerah, jadi ini aku kasih marun semuanya ya. Seperti ini, bunganya kita kasih warna marun semua. Setelah mewarna bunganya, kita warna hijau. Bagian yang seperti aku lakukan itu, kalian tinggal menirukan saja. Seperti itu. Kalian ikutin ya untuk cara mewarnanya. Nah, untuk yang selanjutnya kalian kasih warna hijau tua pada bagian daun yang itu, yang bentuknya seperti itu, lalu kita kasih warna hijau muda. Pada batangnya jangan lupa kita kasih warna coklat. Nah, setelah itu kita kasih warna daunnya ini dengan warna hijau muda dan juga kuning. Nah, setelah itu kita kasih warna kuning ya. Lalu berikan warna kuning pada bagian pinggir-pinggiran bunga seperti ini. Setelah itu kita kasih warna hijau pada bagian pinggiran daun ini. Lalu setelah itu nanti tengahnya kita kasih warna kuning. Setelah itu kita kasih warna biru bagian pinggirannya itu. Oke, kita kasih warna biru. Lalu setelah itu bagian tengah bunga ini kita kasih warna orange. Lalu untuk pinggirannya kita kasih warna kuning. Untuk daun yang ini sama ya kayak yang tadi, jadi pinggirannya hijau, lalu nanti yang tengah kita kasih warna kuning. Setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi, untuk tugas yang pertama hari ini adalah buatlah karya dekoratif berupa gambar atau batik motif tumbuhan sesuai dengan kreasi kalian. Nah, persiapkan dulu bahan dan alatnya berupa buku gambar, pensil, penghapus, dan pewarna. Nah, kemudian buatlah gambar yang bermotif tumbuhan. Warnailah semenarik mungkin ya. Kemudian setelah selesai fotolah dengan dipegang siswa, ditaruh di dada, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA Bu Guru. Nah, ini di sini ada contoh batik motif tumbuhan. Nah, misalnya seperti ini. Oke, di sini ada bunga, ada daun-daunnya. Oke, seperti itu contohnya. Tapi silahkan anak-anak bisa membuat kreasi sendiri. Nah, setelah selesai mengerjakan tugas yang pertama ini, mari kita lanjutkan kembali untuk pembelajaran selanjutnya. Dengarkan baik-baik ya penjelasan berikut ini.
Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah tanya jawab dengan seorang narasumber untuk dimintai keterangan atau untuk memperoleh informasi. Narasumber maksudnya orang yang diwawancarai sebagai pemberi informasi yang dibutuhkan. Sedangkan orang yang melakukan tanya jawab atau yang melakukan wawancara dengan narasumber disebut pewawancara. Apa saja ya hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan wawancara? Pertama, pewawancara harus menentukan dan memastikan kehadiran narasumber. Kedua, pewawancara harus menentukan topik dan menyampaikannya kepada narasumber. Ketiga, pewawancara harus menentukan tempat dan waktu melakukan wawancara. Keempat, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kelima, siapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal penting dari narasumber. Ada juga hal-hal yang perlu kita perhatikan saat melakukan wawancara. Di antaranya, pertama, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. 2. Mendengarkan penjelasan narasumber dengan baik dan catat. 3. Beri kesan yang baik. 4. Mohon diri dengan mengucapkan terima kasih. Dalam membuat pertanyaan untuk narasumber, terdapat kata tanya yang bisa kita gunakan. Kita sebut kata tanya asdi kamba. Asdi kamba adalah singkatan dari apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu keadaan ataupun perbuatan. Contohnya, apa yang sedang Bapak lakukan? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan mengenai pelaku suatu kejadian. Contohnya, siapa yang menanam bunga mawar ini? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Contohnya, di mana kita bisa mendapatkan bibit tanaman yang unggul? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu berlangsungnya suatu kejadian. Contohnya, mulai kapan Bapak menjadi petani padi? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan perihal alasan atau penyebab suatu peristiwa. Contohnya, mengapa kita harus memberi pupuk pada tanaman? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan proses atau cara. Contohnya, bagaimana cara merawat tanaman ini? Setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi, untuk tugas yang kedua hari ini adalah kita akan melakukan wawancara. Tapi terlebih dahulu kita akan membuat daftar pertanyaannya terlebih dahulu, yaitu carilah informasi mengenai cara merawat tumbuhan dengan cara melakukan wawancara kepada orang tuamu di rumah. Nah, hal-hal yang harus kalian lakukan terlebih dahulu yaitu membuat daftar pertanyaan, kemudian gunakan daftar pertanyaan itu untuk melakukan wawancara kepada orang tuamu tentang cara merawat tumbuhan.
Nah, buatlah daftar pertanyaan dengan menggunakan kata tanya di bawah ini ya. Dengan apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Jadi, anak-anak membuat daftar pertanyaan sebanyak 5 daftar pertanyaan menggunakan kata tanya berikut. Nah, misalnya di sini Bu Isti kasih contohkan nanti hasil wawancara anak-anak seperti ini. Nah, apa? Kita membuat kalimat atau daftar pertanyaan dulu dengan kata apa. Misalnya, apa yang Ibu lakukan supaya lingkungan rumah kita tidak gersang? Nah, kemudian jawaban hasil wawancara kalian, misalnya yang dilakukan supaya lingkungan tidak gersang, yaitu dengan menanam tanaman di halaman rumah. Nah, jadi nanti hasil kerja kalian bentuknya seperti ini ya. Kalian tuliskan tugas 2 hasil wawancaranya, pertanyaannya. Yang kalian susun apa, kemudian jawaban hasil wawancara kalian kepada orang tua apa, ditulis juga seperti ini. Oke, ini adalah contohnya. Silahkan anak-anak membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Kalian menggali informasi tentang bagaimana cara merawat tanaman. Nah, sudah jelas nggih? Demikianlah untuk tugas kedua hari ini. Dan untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Isti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi, untuk tugas yang kedua hari ini adalah kita akan melakukan wawancara. Tapi terlebih dahulu kita akan membuat daftar pertanyaannya terlebih dahulu, yaitu carilah informasi mengenai cara merawat tumbuhan dengan cara melakukan wawancara kepada orang tuamu di rumah. Nah, hal-hal yang harus kalian lakukan terlebih dahulu yaitu membuat daftar pertanyaan, kemudian gunakan daftar pertanyaan itu untuk melakukan wawancara kepada orang tuamu tentang cara merawat tumbuhan. Nah, buatlah daftar pertanyaan dengan menggunakan kata tanya di bawah ini ya. Dengan apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Jadi, anak-anak membuat daftar pertanyaan sebanyak 5 daftar pertanyaan menggunakan kata tanya berikut ini. Nah, misalnya di sini Bu Isti kasih contohkan nanti hasil wawancara anak-anak seperti ini. Nah, apa? Kita membuat kalimat atau daftar pertanyaan dulu dengan kata apa. Misalnya, apa yang Ibu lakukan supaya lingkungan rumah kita tidak gersang? Nah, kemudian jawaban hasil wawancara kalian, misalnya yang dilakukan supaya lingkungan tidak gersang, yaitu dengan menanam tanaman di halaman rumah. Nah, jadi nanti hasil kerja kalian bentuknya seperti ini ya. Kalian tuliskan tugas 2 hasil wawancaranya, pertanyaannya. Yang kalian susun apa, kemudian jawaban hasil wawancara kalian kepada orang tua apa, ditulis juga seperti ini. Oke, ini adalah contohnya. Silahkan anak-anak membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Kalian menggali informasi tentang bagaimana cara merawat tanaman. Nah, sudah jelas nggih? Demikianlah untuk tugas kedua hari ini. Dan untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Isti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.